sick game. I was young. I think like 20, 21. Melinda, and my knees are up in the air. Most of us have blonde hair. And Film Our Father. body temperature. And so Ini film dokumenter produksi tahun 2022 yang digarap oleh Netflix yang bercerita tentang perjuangan sekelompok orang yang menuntut keadilan karena telah membohongi orang tua mereka tentang asal-usul kelahiran mereka. Dan film ini merupakan kisah nyata dari anak-anak yang telah dilahirkan dari donor sperma yang sama. Mari kita ikuti. Film ini diawali ketika ada seorang perempuan yang bernama Jacoba yang merasa bahwa ia berbeda sendiri dengan kedua orang tuanya. Dan kemudian bertanya pada ibunya tentang hal tersebut dan mendapatkan jawaban bahwa ibunya dulu memiliki masalah kesuburan, yang akhirnya pergi ke dokter kandungan yang bernama Donald Klein, di mana ibunya akhirnya bisa melahirkan. Setelah itu, Jacoba kemudian berpikir, karena Jacoba sangat ingin memiliki saudara sama seperti teman-temannya, maka ia yakin akan memiliki saudara dari pendonornya. Dan ketika ia bertanya sama ibunya bahwa dia dulu lahir karena jasa Dr. Donald Klein yang menyuntikkan sperma pada ibunya, Jacoba berpikir bahwa siapa tahu pendonor tersebut memiliki anak kandung. Dengan begitu, dia bisa mengetahui siapa-siapa saja saudara dan saudarinya. Akhirnya dia menelepon dokter yang pernah menangani ibunya dan bertanya apakah dokter tersebut masih memiliki informasi tentang pendonor atau laki-laki yang pernah memberikan spermanya kepada ibunya. Akan tetapi, dokter tersebut menjawab bahwa dokumennya telah dimusnahkan dan dia tidak mengetahui lagi tentang info siapa pendonornya. Sebagai informasi, Dr. Donald Klein sendiri adalah dokter yang terkenal di Indianapolis, Amerika Serikat sejak tahun 70-an. Di mana di kota Indianapolis pada saat itu memang memiliki masalah terkait dengan tingkat kehamilan yang rendah yang berkaitan dengan kesuburan para pasangan suami istri pada waktu itu. Kemudian, dalam rangka mencari saudara-saudaranya, Jacoba melakukan tes DNA dan mulai mencari siapa saja saudara-saudaranya melalui situs website 23andMe, dan berdasarkan DNA-nya dan bantuan situs tersebut, ternyata Jacoba memiliki keterkaitan dengan 7 orang atau saudara yang lain. Kecurigaan pun mulai muncul pada saat ada pernyataan bahwa biasanya pendonor hanya memberikan spermanya tidak lebih dari 3 kali. Sejak saat itu, Jacoba mulai semakin penasaran siapa sebenarnya pendonor tersebut, atau bisa dikatakan siapa ayah mereka. Jacoba memulai investigasinya dengan mulai menelepon satu persatu saudara-saudaranya yang memiliki hubungan silsilah dengan Jacoba dari informasi yang didapat dari website tersebut. Hingga suatu hari, dia terhubung dengan perempuan yang bernama Sylvia, di mana dalam surat menyurat dengan Sylvia tersebut, setelah diselidiki, muncul nama seseorang yang bernama Swinford, yang ternyata adalah nama gadis ibu dari Dr. Donald Klein sendiri. Orang yang bernama Swinford ini merupakan saudara dari ibunya Dr. Donald Klein. Dan dari Sylvia ini mengaku bahwa dia juga memiliki saudara seorang dokter yang bernama Dr. Donald Klein. Jika dicermati, artinya Sylvia ini juga hasil dari sperma saudara dari ibunya, atau bisa disebut hasil dari sperma keponakannya sendiri. Kemudian, Jacoba mulai merasakan kekecewaan dan kemarahan kenapa sampai Dr. Donald Klein bisa melakukannya, sehingga dia mulai membawa persoalan tersebut ke ranah hukum, dengan pertama-tama mengadu ke kantor jaksa untuk diproses secara hukum. Akan tetapi, kantor jaksa tersebut tidak memberikan tanggapan apapun. Karena sudah bingung mau ngapain dan juga mau dibawa kemana, Jacoba berpikir untuk mencoba
menyampaikan masalahnya pada seorang wartawan di sebuah stasiun TV yang cukup besar, yaitu Fox 59. Dan pada saat usaha pencarian Jacoba mulai banyak diketahui masyarakat luas, satu persatu orang-orang yang memiliki DNA yang sama dengan Jacoba mulai bermunculan dan membuat pernyataan dan juga pengakuan bahwa mereka semua juga memiliki ciri-ciri yang sama dan tentu DNA yang sama. Kembali pada wartawan yang ditemui Jacoba tersebut. Ternyata wartawan yang dihubungi Jacoba agar kasusnya diberitakan sangat terkejut mendengar kisah Jacoba dan merasa heran kenapa selama ini tidak ada satu pihak pun yang pernah mempermasalahkannya. Sehingga wartawan tersebut langsung mencoba menemui Dr. Donald Klein untuk ditanyai tentang kebenarannya. Dr. Donald Klein awalnya menolak, akan tetapi setelah wartawan tersebut berulang kali berusaha dan mencoba untuk bertemu dan berbicara dengan dokter tersebut, akhirnya dokter tersebut bersedia dan mau bertemu dengan wartawan tersebut dengan berbagai syarat yang dibuat oleh dokter tersebut. Dan pada akhirnya pertemuan pun terjadi, dan intinya pada pertemuan tersebut dokter tersebut memohon untuk tidak memberitakan kasusnya pada stasiun TV dimaksud. Kemudian saudara-saudara lain mulai bermunculan dan sudah berjumlah 17 orang. Dan begitu juga dengan masalah tersebut sudah memasuki eskalasi yang lebih luas. Oleh karena semakin luas dan meningkat, di mana saudara-saudara Jacoba juga ada yang mulai mengalami berbagai ancaman, di mana karena adanya masalah-masalah yang diangkat oleh Jacoba sendiri. Saudara-saudara Jacoba yang memiliki DNA yang sama semakin banyak bermunculan dan sudah berjumlah 48 orang, di mana membuat Jacoba semakin terobsesi untuk mengetahui lebih banyak tentang Dr. Donald Klein, hingga dia menerima email dari jaksa wilayah di kota tersebut tentang organisasi yang bernama Quiverful. Quiverful ini sendiri merupakan sekte atau perkumpulan yang memiliki pemahaman bahwa ras mereka harus diselamatkan dengan cara memperbanyak keturunan melalui doktrin-doktrin yang mereka ajarkan kepada para pengikutnya, agar ras mereka tetap bertahan dan tidak punah. Setelah desakan dari teman-teman atau saudara-saudara Jacoba dibantu oleh wartawan tersebut, jaksa wilayah yang tadinya menolak untuk menginvestigasi, maka setelah jaksa agung atau pimpinan tertinggi dari kantor kejaksaan memerintahkan jaksa wilayah untuk memproses persoalan tersebut, baru kemudian jaksa beserta polisi mendatangi rumah Donald Klein untuk memulai penyelidikan, dimulai dengan mengambil sampel DNA dari Dr. Donald Klein sendiri, di mana ternyata hasil DNA dari Dr. Donald Klein setelah diperiksa laboratorium, hasilnya menyatakan 99,9997% sama dengan DNA dari Jacoba dan saudara-saudaranya. Dan Dr. Donald Klein akhirnya dibawa ke meja persidangan dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akan tetapi, secara mengejutkan, dia hanya dituntut dengan pidana ringan, yaitu menghalang-halangi pengadilan yang mana dia dulu pernah memberikan pernyataan palsu terkait pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh jaksa agung pada waktu dulu. Dan pada akhirnya, hakim hanya memberikan vonis ringan kepada Dr. Donald Klein, dan dia tidak dimasukkan ke dalam penjara. Dan film itu kemudian bercerita tentang ada pengakuan yang cukup mengejutkan, di mana ada satu pasangan yang sudah tua yang dulu memiliki anak perempuan kembar. Salah satu dari anak perempuan kembar tersebut setelah berkeluarga, ternyata dokter pribadinya adalah Dr. Donald Klein sendiri yang memeriksa semua masalah kandungan dari dirinya. Dan
Sekarang ia sangat jijik terhadap dokter tersebut setelah mengetahui bahwa dokter tersebut dulu adalah pendonor sperma yang disuntikkan pada ibunya. Dan pada saat film ini dibuat, total ada 94 orang yang telah menunjukkan dirinya dan mengaku memiliki DNA yang sama dengan dokter tersebut, yang tanda petik adalah ayah mereka. Demikian alur film cerita ini, semoga Anda dapat menikmatinya dan juga dapat belajar dari kasus ini. Terima kasih.